Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1595. Beberapa sosok tergantung di udara di pegunungan yang dalam dari klan Gu. Mata mereka melihat ke arah ruang di atas pegunungan. Tampaknya seolah-olah mata mereka mampu menembus ruang dan melihat sosok itu, yang dulunya sangat kuat di Central Plains. Ekspresi mereka agak rumit. Xiaoyan, makam surgawi akan terbuka setiap 20 tahun sekali. Jika kita menghitung waktu, masih ada waktu sebelum itu akan dibuka lagi. Gu Yuan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya beralih dari ruang saat dia berkata, "Namun, aku akan dengan paksa merobek garis retak di makam surgawi dan membiarkanmu masuk. Namun, Anda harus ingat untuk tidak tetap selama lebih dari 1 tahun di makam surgawi. Jika tidak, Anda akan ditolak oleh makam surgawi." "Aku punya masalah, Paman Gu." Xiaoyan mengangguk. Suatu hari di makam surgawi setara dengan 5 hari di dunia luar. 1 tahun di dalam setara dengan sedikit lebih dari 2 bulan di dunia luar. Namun, klan Hun hanya memberinya waktu setengah bulan. Secara alami tidak mungkin baginya untuk tetap begitu lama di dalam kuburan surgawi. "Apakah kamu yakin bahwa kamu tidak mengharuskan siapapun untuk menemanimu?" Gu Yuan bertanya lagi. Xiao yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan tidak ada orang lain selain Xiao Xuan yang bisa menyakitinya di dalam kuburan surgawi. Gu Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan energi alami bersiul berlalu. Seseorang bisa samar-samar mendengar suara siulan yang dipancarkan. Segera setelah itu, ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi dengan intens. Garis retak hitam gelap dengan paksa terkoyak. Ada perasaan kuno dan sepi yang tidak biasa menyebar dari dalam. "Xiaoyan, cepat kembali!" Gu Yuan berteriak dengan suara berat saat dia melihat garis retak spasial yang telah dia sobek. Xiaoyan mengangguk. Dia tidak ragu. Tangannya dengan lembut menepuk Sun Er di sebelahnya sebelum dia bergerak. Dia berubah menjadi sinar cahaya, yang langsung menembak ke celah dan menghilang. Tangan Gu Yuan menyentuh ruang kosong setelah melihat Xiao yang menghilang ke celah spasial. Retak perlahan menghilang. Dia memandang Sun Er yang khawatir dan tanpa sadar tertawa. "Tenang, tidak ada yang akan terjadi padanya." Sun Er mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Makam surgawi ditutupi oleh kabut berkabut. Kesepian dan kesunyian tampaknya menjadi satu-satunya yang hadir di dunia ini. Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sesosok muncul di udara dan muncul. Matanya melirik ke lingkungan yang agak akrab ini dan mendesah tanpa sadar. Dia hanya memiliki kekuatan Dozun ketika dia tiba di tempat itu terakhir kali. Sekarang, bagaimanapun, dia sudah menjadi ahli di puncak benua Douqi. Mata Xiao yang menyapu sekelilingnya saat dia menghela nafas. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa menyebar. Sepasang sayap tulang di punggungnya mengepak dan dia berubah menjadi badai yang dengan cepat bergegas menuju bagian dalam makam surgawi. Badai langit surgawi, yang tampak sangat berbahaya di matanya saat itu, tidak memiliki ancaman sedikit pun padanya sekarang. Makam surgawi mengandung banyak sekali energi tubuh. Itu tidak kekurangan beberapa keberadaan yang kuat. Namun, bahkan keberadaan ini tanpa sadar mengungkapkan kejutan setelah merasakan tekanan kuat terbang melintasi langit. Tak satu pun dari mereka yang berani turun tangan dan menghentikan sosok itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton sosok itu, yang menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Dengan kecepatan Xiao Yan saat ini dan jalurnya yang tidak terhalang, dia telah mencapai bagian dalam makam surgawi dalam waktu singkat. Ketika dia pertama kali memasuki makam surgawi, dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencapai tempat ini. Seorang tokoh manusia mengenakan baju besi berwarna darah sedang duduk di pilar batu yang menjulang tinggi di daerah puing-puing yang jauh di dalam Heavenly Tomb. Bila darah berisi aroma berdarah yang kaya ada di sampingnya. Ada banyak badan energi hadir di sekitar puing-puing yang kacau. Namun, wajah mereka takut ketika mereka melihat sosok manusia yang berwarna darah. Tak satu pun dari mereka yang berani mengganggunya. Ada banyak tokoh di dalam wilayah puing-puing yang kacau, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani berbicara dengan keras. Oleh karena itu, suara angin yang tergesa-gesa di langit menyebabkan banyak badan energi di wilayah ini, yang telah mencapai puncak dari 9 perubahan kelas Dozun untuk tiba-tiba berdiri. Mata mereka menunjukkan kilatan dingin ketika mereka melihat ke arah dari mana suara angin yang deras datang.
Ini adalah wilayah Sensue Dao. Siapa yang berani bertindak sedemikian lancang? Sosok manusia lapis baja berwarna darah membuka matanya saat tubuh energi mengungkapkan kilatan sengit. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah mana suara itu berasal. Segera, dengusan dingin terdengar. Bila darah di sampingnya terbang keluar dan berubah menjadi cahaya darah yang melesat ke arah sumber suara. Cahaya darah melesat ke kabut tebal. Namun, sebelum orang lain bisa menyanjungnya, cahaya darah ditembakkan ke belakang. Orang bisa mendengar suara, dentang, ketika bilah darah ditembakkan ke pilar batu di bawah sosok manusia yang berwarna darah. Bahkan gagang bilah telah dimasukkan ke dalam pilar. Haha, Sensue Dao, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu tetapi Anda tidak perlu menerima saya begitu hangat, bukan? Sensue Dao memiliki perubahan ekspresi ketika tawa lembut tiba-tiba terdengar. Segera, sesosok kurus melangkah di udara kosong dan perlahan-lahan muncul di depannya. Wajah muda yang agak akrab menyebabkan Sensue Dao terkejut. Itu manusia. Daging yang sangat lezat. Tubuh energi di sekitarnya memiliki mata memerah setelah melihat angka ini. Mata merah mereka dipenuhi dengan keserakahan. Beberapa yang berani bahkan tanpa sadar melangkah maju. Kamu, orang kecil dari klan Xiao saat itu? Sensue Dao menatap sosok muda itu dan matanya tiba-tiba melebar. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat itu, Xiao Yan hanyalah Douzun. Yang terakhir bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangannya. Namun, sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari Xiao Yan. Perasaan itu membuatnya mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini jauh melampaui dia. Enyah, ini adalah tuan muda dari klan Xiao. Apakah Anda berani menyentuhnya? Sensue Dao tiba-tiba melihat tubuh energi itu mengelilingi Xiao Yan setelah dia tertegun sejenak. Ekspresinya segera menjadi dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, dia langsung mengirim tubuh energi itu terbang. Segera, dia bergegas berdiri dan berbicara dengan sopan kepada Xiao Yan. Kemungkinan saudara Xiao Yan ada di sini untuk menemukan Xiao Xuan kan? Haha, masih ada beberapa orang bermasalah di belakang. Izinkan saya memimpin jalan untuk menghindari penundaan waktu Anda. Apa yang kamu katakan? Haha, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menolak bantuan Santo Sue Dao. Memang mungkin baginya untuk merasakan banyak keberadaan kuat di wilayah yang dalam. Meskipun dia tidak takut, dia tidak ingin membuang waktu di tempat ini. Hehe, ini masalah kecil. Saudaraku, kamu adalah keturunan Xiao Xuan. Siapapun yang menyerang Anda di makam surgawi ini hanya akan berakhir sekarat. Sensue Dao tersenyum. Setelah itu, tubuhnya melayang dan dia bergegas menuju wilayah yang dalam. Xiao Yan juga dengan cepat mengikuti dari belakang. Ada banyak badan energi yang kuat jauh di dalam makam surgawi. Bahkan ada beberapa keberadaan yang sebanding dengan Dou Sheng's elit yang hadir. Mereka telah merasakan Xiao Yan saat yang terakhir melangkah ke wilayah yang dalam. Namun, mereka akan mengelilinginya dan memakan dagingnya ketika mereka buru-buru menarik kaget dari beberapa kata lembut dari Sensue Dao. Dia adalah keturunan dari Xiao Xuan yang agung. Kata-kata sederhana menyebabkan eksistensi tubuh energi tingkat penguasa di makam surgawi memiliki perubahan ekspresi karena syok. Mereka semua berbalik dan melarikan diri lebih cepat dari yang lain. Setan-setan tua ini telah ada di makam surgawi selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka jelas mengerti siapa yang adalah penguasa makam surgawi. Xiao yang telah berjalan ke bagian terdalam dari makam surgawi tanpa terhalang di bawah pimpinan Sensue Dao. Dia sekali lagi melihat makam kuno yang dia lihat saat itu di dataran yang sunyi. Saudaraku, aku akan pergi. Sensue Dao tidak berani melangkah maju setelah mencapai tempat 10.000 kaki dari makam. Dia berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan sebelum membungkuk dan perlahan mundur. Wajahnya dipenuhi dengan rasa takut dan hormat yang sangat kaya sejak awal. Xiao Yan menyaksikan makam di kejauhan. Dia tanpa sadar menyesali. Nenek moyang klan Xiao ini memang orang yang sangat luar biasa. Tidak hanya dia sangat kuat ketika dia masih hidup, tetapi dia masih bisa dianggap sebagai hantu yang dominan meskipun hanya fragmen jiwa yang tersisa. Tidak heran, bahkan seseorang sekuat Gu Yuan hanya bisa menghela nafas secara emosional ketika nama besar orang ini disebutkan. Xiao Yan berjalan lebih dekat ke makam. Kedua lututnya dengan lembut berlutut di tanah. Dia bersujud ke makam dan dengan lembut berkata, keturunan Xiao Yan ini menyapa leluhur. Berhenti berlutut, anak kecil.
Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika tawa samar terdengar di sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok bersandar di makam. Rambut hitam tersebar di bahunya, memberinya penampilan yang bebas dan mudah. Senyum hangat yang terkandung di wajahnya sangat menginspirasi. Sosok ini adalah milik Xiao Xuan yang telah bertemu Xiao Yan saat itu. Intermediate 6 bintang Dousheng, Heavenly State Soul yang sempurna, memurnikan api lotus iblis dan beberapa api surgawi lainnya. Ruang dalam Xiao Xuan seperti mata menyapu tubuh Xiao Yan. Pandangan sekilas inilah yang diperlukan baginya untuk sepenuhnya melihat melalui Xiao Yan. Dia cepat-cepat tersenyum dan mengangguk pelan sambil memuji. Anak kecil, bagus sekali. Jika Xiao Chen hadir, kemungkinan dia akan sedikit terkejut mendengar evaluasi Xiao Xuan. Tidak pernah ada seseorang di klan Xiao saat itu yang telah memperoleh penilaian seperti itu dari Xiao Xuan. Xiao Yan tersenyum. Matanya menatap Xiao Xuan. Yang terakhir tidak tampak megah tetapi sosok kurus itu tampaknya mampu bertarung melawan surga dan bumi. Itu menyebabkan seseorang merasa jauh lebih aman. Ceritakan apa yang terjadi selama bertahun-tahun ini. Xiao Xuan duduk di tanah dan tertawa. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengatur ingatannya dan mulai berbicara dengan suara mantap ketika dia menyampaikan banyak pengalamannya selama tahun-tahun ini dan situasi saat ini yang dia hadapi. Sudut mulut Xiao Xuan terangkat menjadi senyuman ketika dia mendengar pengalaman menggetarkan jiwa yang dimiliki Xiao Yan. Ekspresinya tidak berubah karena insiden apapun. Saat ini, klan Hun sangat kuat. Tujuan saya datang ke makam surga adalah untuk menemukan cara untuk menghidupkan kembali leluhur. Jika kamu bisa bergabung dengan pertarungan, bahkan klan Hun tidak akan bisa menimbulkan masalah. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Xiao Xuan dan berkata, Chapter 1596. Menghidupkan kembali? Xiao Xuan terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, aku hanya pecahan jiwa. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, saya bahkan tidak bisa dianggap sebagai fragmen jiwa. Jika bukan karena aspek unik dari makam surgawi, saya sudah menghilang dari dunia ini. Adapun untuk dihidupkan kembali, saya khawatir itu tidak mungkin terjadi. Meskipun Xiao yang sudah sedikit siap secara mental setelah mendengar ini, wajahnya tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan kekecewaan. Kekuatan Xiao Xuan tidak kalah dari Hun Tiandi. Jika dia bisa bertarung, bukan tidak mungkin untuk berurusan dengan klan Hun. Apakah itu benar-benar mustahil? Xiao Yan menghela napas dan berbicara tanpa mau menyerah. Setidaknya aku tidak tahu apakah ada metode untuk dihidupkan kembali. Mungkin, elit-elit Didi itu bisa mencapai ini. Xiao Xuan tertawa dengan pikiran terbuka. Doudi, Xiao yang tertawa getir. Ini jelas telah menghancurkan semua harapannya. Di mana orang bisa menemukan keberadaan ahli Doudi apa saja. Jika memang ada, klan Hun tidak akan diizinkan untuk bertindak begitu sombong. Haha, jangan buang waktumu untuk orang seperti aku yang sudah mati. Xiao Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menatap pemuda di depannya dan senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi semakin lembut. Dia berkata, kamu bisa mendapatkan pencapaian seperti itu tanpa mengandalkan kekuatan keturunan. Jujur saja, saya sudah sangat senang dengan ini. Orang-orang dari klan Xiao saya pada akhirnya sedikit luar biasa. Klan Hun memiliki kemampuan klan Tunling. Ini agak melebihi harapan saya. Itu tak terduga bahwa mereka telah menyembunyikan Nihility Devouring Flame. Namun, jika ini masalahnya, akhirnya ada penjelasan tentang klan kuno yang secara bertahap menurun tiba-tiba menghilang saat itu. Xiao Xuan memukul bibirnya dan berkata, mengingat kekuatan klan Hun saat ini, bahkan klan Gu akan mengalami kesulitan berkelahi dengan mereka sendiri. Xiao Yan mengangguk pelan. Situasi saat ini benar-benar tidak baik untuk mereka. Klan Hun juga berhasil mendapatkan 7 dari Toushi Ancient God Jade. Bagian terakhir di tangan Anda. Selain itu, bagian ini harus digunakan untuk ditukar dengan ayahmu, yang ada di tangan klan Hun. Xiao Xuan bersandar di makam dan memandang Xiao Yan. Jika ini masalahnya, mereka kemungkinan akan dapat mengumpulkan semua batu bio kuno dan mereka akan mempelajari lokasi rumah Dewa Kuno Toudia dan membukanya. Apakah leluhur tahu apa yang sebenarnya ada di dalam rumah Dewa Kuno Toudia? Bisakah itu benar-benar memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Doudi? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Doudi, Xiao Xuan dengan lembut menggumamkan nama ini, yang pernah menyebabkannya gigih dan pekerja keras.
Dia dengan lembut berkata, menghitung waktu, kemungkinan belum ada elit Doudi yang muncul di benua Doki ini dalam 10.000 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu apa alasannya. Meskipun Doudi elit juga dianggap sebagai ahli utama dunia pada zaman kuno, mereka memang ada saat itu. Namun, level itu sekarang hanya ada di legenda. Tidak mungkin untuk memeriksa apa yang terjadi pada zaman kuno. Tidak ada yang mengerti mengapa begitu sulit untuk melatih ke kelas Doudi sekarang. Saat itu, saya telah mencoba untuk masuk ke tingkat ilusi ketika saya mencapai puncak kelas Dosheng bintang 9 yang maju. Namun, saya akhirnya kembali dengan kegagalan. Namun, saya juga membuat penemuan melalui kegagalan itu. Mata Xiao Xuan memiliki kilau yang berkelap-kelip di dalam diri mereka. Penemuan apa? Pikiran Xiao Yan diperkuat. Mengingat kekuatanku saat itu, sudah cukup bagiku untuk mencoba masuk ke kelas Doudi. Namun, setiap kali aku hendak menembus lapisan penghalang itu, semacam perasaan kosong akan muncul dari dalam jiwaku. Kekosongan ini membuat saya mengerti bahwa tampaknya ada sesuatu yang hilang dalam proses membobol kelas Doudi. Hal ini sangat kritis. Jika seseorang bisa mendapatkannya, menerobos ke kelas Doudi bukan hanya kata-kata kosong. Xiao Xuan menyatukan bibirnya. Wajahnya sedikit keras. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia tiba-tiba teringat Yellow Spring Demon Saint di dalam tablet batu di suku 9 tanah dalam Pithon. Dia juga mengatakan bahwa tampaknya ada sesuatu yang hilang dari benua Doki. Selain itu, justru hal yang hilang inilah yang menyebabkan tidak ada pakar yang menembus kelas Dou di dalam 10.000 tahun terakhir. Hanya apa yang kurang? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Item yang kurang mungkin adalah beberapa item, tetapi saya sangat curiga bahwa itu harus menjadi semacam energi misterius. Jenis energi ini seharusnya ada di zaman kuno. Namun, menjadi semakin pingsan sekarang. Bahkan mungkin benar-benar lenyap. Ada kebijaksanaan muncul di mata Xiao Xuan. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, saya telah menyebut energi kritis ini sebagai Essence Qi. Essence Qi, Xiao Yan bergumam di mulutnya. Alasan dia tidak memiliki perasaan seperti itu kemungkinan karena dia belum mencapai kelas 9 bintang Dosheng. Apakah leluhur berarti bahwa alasan zaman kuno dapat menghasilkan elit di dia adalah karena ia memiliki Essence Qi? Namun, Essence Qi ini sudah menghilang dari dunia ini. Karena itu, tidak ada elit lain di telah muncul? Seharusnya begitu. Saya pernah menjelajahi sebagian besar wilayah benua Doki. Namun, saya tidak merasakan keberadaan Essence Qi semacam itu. Xiao Xuan mengangguk dan berkata, dengan kata lain, bukankah itu berarti bahwa benua Doki saat ini tidak akan lagi dapat menghasilkan elit Didi? Tapi Hun Tiandi sangat percaya bahwa rumah Dewa Kuno Tou dia akan memungkinkan dia untuk melakukan terobosan. Mungkinkah Menshan itu memiliki beberapa Essence Qi hadir di dalam? Mata Xiao Yan berkedip dan berkata, saya tidak tahu apakah gua Dewa Kuno Tou dia memiliki Essence Qi. Namun, ada pil obat di tier terbentuk embrio di dalam gua. Tujuan Hun Tiandi adalah hal itu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, embrio bentuk pil obat di tingkat? Jantung Xiao Yan bergetar setelah mendengar ini. Ekspresinya sedikit berubah. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami jelas menyadari tentang pil obat di tier. Di mata banyak alkemis, pil obat di tier mewakili iman dan pengejaran mereka. Jenis pil obat tingkat tinggi pamungkas menyebabkan banyak alkemis berlatih dengan semua kekuatan mereka. Demikian pula, bagaimanapun, tampaknya tidak ada orang yang bisa memperbaiki pil obat di tingkat sejak zaman kuno. Bahkan tingkat 9 pil obat telah menjadi sangat langka. Meskipun ini sebagian karena hilangnya warisan dari beberapa alkemis, alasan utamanya adalah karena dunia ini tidak lagi memiliki Essence Qi yang tersisa. Memperbaiki pil obat di tier juga membutuhkan Essence Qi yang telah saya sebutkan. Tanpa itu, terlepas dari seberapa terampil ahli alkimia itu, dia tidak akan memiliki bahan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Kata Xiao Xuan. Jika aku menebak dengan benar, bahwa pil embrionik di tier dalam Toushi Ancient God Jade harus menjadi satu-satunya yang tersisa di dunia. Oleh karena itu, selama Hun Tiandi mendapatkannya, sangat mungkin baginya untuk menyerap Essence Qi di dalamnya dan menerobos kelas Doudi, yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam 10.000 tahun terakhir. Xiao Yan mengangguk dengan ekspresi muram. Hanya saja pil embri tingkat 9 sudah cukup untuk membuat 9 bintang Dosheng menjadi gila. Tidak heran klan Hun memperhatikan rumah Dewa Kuno Tou dia. Sebenarnya karena ini.
Apakah leluhur tahu di mana gua Dewa Kuno Toudia berada? Xiao Yan bertanya dengan antisipasi. Jika mereka tahu jawaban ini, mereka akan bisa menunggu di luar rumah bahkan jika klan Hun benar-benar berhasil mengumpulkan semua batu Gio kuno. Mereka harus merebut pil embrio di tier di semua biaya. Bahkan jika mereka gagal melakukannya, mereka harus menghancurkannya. Ini karena semua orang mengerti bahwa jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil naik ke kelas Doudi, tidak akan ada orang di dunia yang bisa bertarung dengannya. Aliansi yang disebut itu sama sekali tidak berguna dalam menghadapi kekuatan elit Didi. Aku tidak menyadari hal ini. Alasan saya menyadari bahwa ada pil obat diri tingkat embrionik di dalam rumah Dewa Kuno Toushi adalah karena informasi itu sampai kepada saya ketika giok Dewa Kuno Tou dia belum dipisahkan saat itu. Namun, sebelum aku benar-benar bisa menguraikan informasi di dalam batu giok kuno, 8 klan kuno telah berubah menjadi keributan di atasnya dan mulai bertarung. Akhirnya, batu Gio kuno dipecah menjadi 8 bagian. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena itu, jika seseorang ingin mengetahui keberadaan rumah Dewa Kuno Toudia, dia pasti harus mengumpulkan semua 8 keping batu giok. Selain itu, mereka juga membutuhkan 8 dari mereka untuk membuka rumah besar." Xiao Yan mengerutkan kening. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa klan kuno ini memegang batu giok kuno dengan sangat hormat. Semua ini sebenarnya bergantung pada batu giok kuno. Namun, hal-hal akan merepotkan jika klan Hun diizinkan untuk mengumpulkan semua batu giok kuno. Kamu harus melakukan hal-hal seperti yang insting kamu katakan. Kami bukan penyelamat dunia. Alasan yang telah berlatih begitu keras adalah karena kami berharap untuk melindungi mereka yang ingin kami lindungi. Xiao Xuan tertawa setelah melihat wajah serius Xiao Yan. Xiao Yan mengerti. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan hormat. Xiao Xuan menepuk pundak Xiao Yan. Dia berkata, "Aku benar-benar menyukaimu, anak kecil. Sayangnya, Anda sudah dilahirkan sangat terlambat." Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Ini bukan sesuatu dalam kendalinya. Xiao Yan berdiri. Matanya melihat ke kejauhan dan mengawasi ruang berkabut. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, meskipun saya tidak dapat menunjukkan diri dan membantu Anda berurusan dengan klan Hun, saya masih bisa memberi Anda sesuatu yang baik." Xiao Yan kaget. Dia menatap Xiao Xuan dengan ragu. Jelas, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Xuan dengan sesuatu yang baik. Makam surgawi tidak memakamkan orang biasa-biasa saja. Tak terhitung fragmen jiwa di tempat ini adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Saya tidak lagi dapat memberi Anda banyak bantuan mengingat kekuatan Anda saat ini. Namun, saya mungkin dapat membantu Anda dalam hal jiwa Anda. Xiao Xuan tersenyum. Kedua tangannya terentang. Seolah-olah dia menekan seluruh makam surgawi. Tempat abnormal ini seharusnya tidak ada. Aku sudah berpikir untuk menghancurkannya sejak lama. Xiao Xuan menoleh ke arah Xiao Yan setelah dia berbicara sampai saat ini. Suara lembutnya bergema di atas dunia ini. Semua badan energi dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar. Aku akan menggunakan jiwa makam surgawi untuk membantumu. Apakah Anda dapat menerobos negara surgawi yang sempurna dan maju ke dalam negeri? Jiwa akan tergantung pada keberuntungan Anda. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.